Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Abdul Salam Munzir, NPM 2113046081, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Lampung. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya yang telah disampaikan pada PPKMB 2021. Untuk di hari pertama, materi yang pertama bertemakan pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Revolusi mental ala Bung Karno adalah perombakan cara berpikir kerja atau berjuang dengan cara hidup selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Yang kedua, ada perkembangan revolusi. Revolusi 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri generasi 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkitan tenaga listrik dan motor pembakaran dalam. Revolusi industri 3.0, revolusi digital. Revolusi industri 4.0, manusia telah menemukan pola baru. Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, ada tantangan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, ada tantangan nasional. Tantangan nasional terdiri dari 1. Demokratisasi dan transformasional. 2. Ada kesenjangan dan kemiskinan. 3. Ada kebutuhan dan dasar pangan. 4. Ada ketersediaan infrastruktur. 5. Ada industri manufaktur. 6. Bahan baku. 7. Ada industri ekstraksi yang belum berkembang. Yang kelima, ada skill yang dibutuhkan. Pertama, komunikasi yang baik dan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, memiliki skill kepemimpinan yang baik. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama, beradaptasi, dan memanajemen waktu. Materi yang kedua bertemakan bela negara. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan juga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi yang ketiga dengan bertemakan bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ada 3 keutamaan untuk pencegahan terorisme. Yang pertama ada kesiapan nasional. Yang kedua ada kontraradikalis. Dan yang ketiga ada deradikalisasi. Materi yang keempat bertemakan etika bermedia sosial. Ada 5 dasar bermedia sosial. Yang pertama, memilah dan memilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa. Yang kelima, penjelas nama dan gambar akun. Selanjutnya adalah materi rangkuman dari hari kedua. Untuk materi pertama bertemakan pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Protokol kesehatan adalah kunci memutuskan penyebaran COVID-19. Pertama, untuk pencegahannya ada masker bedah yang merupakan jenis masker sekali pakai. Yang kedua, masker N95 adalah jenis masker respirator untuk menyaring udara dari partikel yang sangat kecil. Yang ketiga, dengan sistem double masker. Dengan menggunakan masker ini, perlindungan bisa meningkat hingga 96,4%. Yang keempat, ada 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selanjutnya, inovasi yang bisa dipakai oleh masyarakat di era kenormalan baru. Yang pertama, ada rapat online. Yang kedua, bisnis online. Yang ketiga, silaturahmi online. Dan yang keempat, konser amal online. Kampus sendiri menyikapi era kenormalan baru ini dengan mengadakan perkuliahan daring, vaksinasi, BPJS Kesehatan, dan membentuk Satgas COVID-19. Materi kedua, dengan tema Sistem Pendidikan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Industri 4.0. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuan umum pendidikan yang pertama untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik atau profesional. Dan yang kedua, membangun dan menyebarluaskan
ilmu dan pengetahuan, teknologi atau kesenian. Kesenian untuk bentuk institusi pendidikan ada 5. Yang pertama, akademi politeknik. Ketiga, sekolah tinggi. Keempat, institusi. Kelima, universitas sistem kredit. Sistem kredit adalah suatu penyelenggara pendidikan untuk menentukan dan mengatur beban studi mahasiswa, beban dosen, dan institusi. Dalam satuan kredit semester atau SKS, tujuan penerapan SKS adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program studi yang telah ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa agar dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan minat dan bakat dan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, materi ketiga dengan bertemakan etika norma kehidupan kampus. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Peran etika ada 5. Yang pertama, dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitas sebagai mahasiswa. Yang ketiga, memberikan prospek atau mengatasi kesulitan. Yang keempat, menjadi prinsip yang mendasar. Yang kelima, menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan dan santun. Selanjutnya, norma. Norma ialah suatu petunjuk atau patokan dalam berperilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma pada umumnya tidak tertulis dan merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Melanggar norma sosial bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Norma sosial dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan dibuat. Hari ketiga, materi pertama adalah sistem perkuliahan dengan bimbingan akademik, dengan pokok bahasan mengapa kita harus kuliah dengan karakter pemenang, serta bagaimana cara memanajemen waktu belajar dengan baik. Dan materi kedua adalah materi tentang fasilitas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila. Ketiga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan isi materi kegiatan kemahasiswaan dan aktivitas mahasiswa. Untuk di hari keempat adalah perkenalan dengan pimpinan jurusan dan prodi serta pengenalan seluruh lembaga kemahasiswaan di Unila. Sekian rangkuman PKKMB 2021 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya pribadi meminta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.